Sesungguhnya pahala yang diperoleh seorang hamba dalam apa yang dipekerjakannya, dilakukannya, tergantung keseriusan dia melakukannya. Kalau serius, serius. Kalau kurang serius, ya kurang juga dapat pahalanya. Di mana ada kemauan, di situ pada ada jalan. Di mana ada kemalasan, di situ tersimpan 2021 alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah. Salawat dan salam kita ucap, kita perbanyak, kita hadiahkan ke ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, seorang ulama besar Makkah, almarhum Asy-Syaikh Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Beliau ini ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi ulama ini mengarang kitab namanya Madhab fi Sa'ban. Apa katanya? Yang bagi li tolibil ilmi, seyogianya seorang penuntut ilmu itu min auradin, harus memiliki satu wirid, satu amalan, tahrusuhu, yang dapat menyelamatkan dia dengan amal dan zikir-zikirnya itu, minal ghuwayati wad dolalah, dari kelalaian dan kesesatan. Jadi setiap manusia, siapapun dia tanpa kecuali, dia harus memiliki amalan secara kontinu yang dapat menjaga dirinya dari kelalaian, dari kesesatan dan sebagainya. Nah, dalam banyak referensi kitab saya gabung, setidaknya kita mulai dari pagi sampai tidur ada 12 perkara yang harus kita perhatikan. Bapak intiplah di mana yang paling mudah, amalkan. Kalau belum sanggup mengamalkan, yang ringan-ringan aja dulu. Karena dalam hadis Bukhari disebutkan annalaki ajri ala qadrin, sesungguhnya pahala yang diperoleh seorang hamba dalam apa yang dipekerjakannya, dilakukannya, tergantung keseriusan dia melakukannya. Kalau serius, serius. Kalau kurang serius, ya kurang juga dapat pahalanya. Di mana ada kemauan, di situ pada ada jalan. Di mana ada kemalasan, di situ tersimpan 2021 alasan. Nah, apa itu? Pertama, dimulai dengan sholat fajar. Fajar ini salah satu sholat sunat yang luar biasa pahalanya. Kenapa? Disaksikan malaikat. Inna Qur'anal fajri kana mashuda. Seluruh sholat yang langsung disaksikan malaikat adalah fajar. Kemudian 2 rakaat sholat fajar ini kata Nabi khairum minad dunya wa ma fiha, lebih istimewa daripada dunia dan seisinya. Sama dengan Tazkirah Al-Qurtubi ketika menjelaskan innal mauta yabtanuna fi kuburihim, sesungguhnya mayat dalam kubur itu berada dalam kepayahan. Maka dia senantiasa menunggu pelampung. Diibaratkan mayat di dalam kubur itu berada di tengah lautan. Jadi apa yang kita harapkan ketika berada di tengah lautan? Pelampung. Nah, artinya pelampung itu bisa diperolehnya dari anaknya, dari biniknya, dari lakinya, dari saudaranya, dari orang muslim yang mencintainya. Kata Nabi, bila pelampung itu diperolehnya, kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, lebih istimewa pelampung itu walaupun 10.000 daripada dunia dan seisinya. Apa pelampung orang hidup kepada orang mati? Annal hadayal ahya lil amwat, adapun hadiah pelampung orang hidup kepada orang mati, ad-du'a'u wal istighfarulah, doa dan istighfar mereka. Itu makanya habis kita sholat sering berdoa, wali jami'il mu'minina wal mu'minat. Ketika khutbah, Allahumma qfirul muslimina wal muslimat. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, sama dengan sholat sunat fajar ini. Ustaz, bolehkah mengqada sholat sunat fajar? Nabi Muhammad pernah melakukannya. Sangkan hebatnya pahala sholat sunat fajar itu, Nabi pernah beberapa kali mengqada. Jadi
Apa yang dimulai waktu bangun pagi itu? Ibadat terbesarnya adalah fajar. Kalau ibadah kecilnya, absenlah dulu 2 bola mata nih ke Quran. Karena Nabi yang bilang dalam Al-Jami'us Shaghir Jalaluddin As-Suyuti, man qara al-Qur'ana asran, siapa yang membaca Quran minal 10 ayat aja, lam yuktab minal ghafilin, kau tak pelupa, kau tak pikun, dan kata Allah satu hari itu kau takkan dicatat orang lalai, minimal 10 ayat saja. Jadi ketika kita sholat fajar, apa yang dipilih bacaannya? 2 versi. Menurut ulama Indonesia, Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi As-Safi Al-Bantani Al-Indonesi dalam Kasifatus Sajaknya, ada dalam Marukil Ubudiyah juga. Kalau kita sholat sunat fajar, cukup membaca 2 ayat, Fatihah Kafirun, Fatihah Kul Huwallah. Memang dari segi fadilah, dari segi bacaan pendek, tapi dari segi fadilah luar biasa. Dalam kitab I'anatut Thalibin Said Sato Ad-Dimyati Al-Misri, sekali membaca Al-Kafirun itu seumpama mengkhatamkan 1/3 Al-Quran. Berarti baca 3 kali, khatam 1 Quran. Salah, 1/4. Salah saya, silap. Al-Kafirun itu sekali 1/4, berarti baca 4, 1 Quran. Yang 1/3 itu Qul Huwallah. Berarti siapa yang baca Kafirun Qul Huwallah pada rakaat pertama kedua, seakan dia telah menghatamkan separuh Quran dalam 2 rakaat sholatnya dari segi pahala. Jadi pertama, kalau sholat sunat fajar apa yang dibaca? Qul Huwallah, Al-Kafirun, Qul Huwallah. Menurut ulama senior, siapa itu? Imam Al-Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumiddin. Kitab itu disarah ulama besar dengan judul Ittihafus Sadatil Muttaqin. Sekali-sekali dirubah boleh katanya. Kalau sholat fajar itu 2 alam. Pertama alam Nasra, kedua alam Taro Kaifa. Membaca alam Nasra rakaat pertama setelah Fatihah, dan rakaat kedua setelah Fatihah membaca alam Taro Kaifa. Apa hikmahnya? 2. Pertama, dia tidak akan disentuh, tidak akan dilukai, tidak akan disakiti sampai dia tidur. Yang kedua ada riwayat, mohon maaf, siapa yang lagi kumat ambeyennya, amalkan itu di waktu subuh. Lagi kumat ambeyennya, amalkan itu di waktu subuh. Dah, 1. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan? Setelah sholat sunat fajar sebelum subuh, istighfar. Istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu aswatin yuhibbullahu ta'ala. Ada 3 suara yang paling dicintai Allah. Satu di antaranya, sautul mustaghfirina bil ashar. Suara orang yang merengek-rengek mohon ampun di waktu sahur. Apa istighfarnya? Terserah. Istighfar Nabi Adam boleh. Istighfar Nabi Adam itu Pak bukan Rabbana Zolamna. Ini menjelaskannya panjang kali sejarahnya. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, udah jadi tungtang-tungtang, oh Adam, oh Hawa, suka-suka kalianlah hidup dalam surgaku. Tapi satu kesepakatan ya, apa itu Allah? Ya Allah, wala taqrabu hadhihi sajarah, jangan kau dekati ini pohon. Datang setan, iblis, enak kali kau. Kayak mana caranya? Kalau aku diusir, kau pun harus diusir. Dibikinlah tipu daya. Bagaimana caranya? Mengkonsumsi benda itu akan kekal. Berarti yang mengasih nama khuldi itu bukan Allah. Dalam banyak tafsir, khuldi itu yang ngasih nama iblis. Karena itu tipu daya dia. Apa itu khuldi? Khalidina fiha, kekal dengan mengkonsumsinya. Digombalnya Nabi Adam, nggak mampan. Iblis pergi ke bini gombal laki, mampan. Kita makan sikit bang, jangan dek, sikit aja, sikit mah banyak sama itu dek. Berarti kau nggak sayanglah sama aku. Kena gombal, luluh. Kayak gitu suami di rumah bu, udah kena gombal sikit luluh. Hilang apanya?
Apa yang terjadi? Berjalanlah Nabi Adam menuju pohon itu. Masa ila sajarati birijlaihi. Berjalanlah Nabi Adam dengan kakinya. Wa tanawala minha biyadaihi, dengan tangannya dia petik. Wa akala minha bifamihi, dengan mulutnya dia makan. Rambut kepalanya mengenai dan khuldi. Ini jadi sejarah nanti di umat Nabi Muhammad. Sejarah apa? Kenapa wudhu yang dibasuh? Wudhu itu rukunnya berapa? 6, 2 hadis 4 ayat. Mana hadis? Niat dan tertib. Dah, nggak usah bahas. Mana ayat? Basuh muka, tangan, kepala, kaki. Kenapa yang dibasuh cuma 4? Nah, ini jawabannya. Ini jawabannya. Li'annaha mahalluk tisabil khotoya. Karena 4 anggota tubuh manusia itulah alat terbesar melakukan dosa. Sebagaimana Nabi Adam berjalan, tangan menggapai, mulut makan berarti wajah, rambut mengenai. Singkat kata, singkat cerita, ketika Nabi Adam mengkonsumsi buah itu turun ayat. Alam anhakuma antilkuma sajak, ngek dalam surah Al-A'raf. Maka ada riwayat dibilang, apa namanya nih? Siti Hawa karena dia yang kepingin langsung ke bawah. Dalam Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib Sulaiman Jamal Al-Bujairami, karena Siti Hawa mengkonsumsi buah itu, ada 18 hukuman dalam fitrah kepada manusia yang Allah berikan. Satu di antaranya keluarnya setetes darah. Darah itu sebenarnya bukan dosa. 1 hari 1 malam perempuan haid, dia dapat pahala arba'una syahidan, 40 orang mati syahid. Saya enggak jelaskan lagi, panjang menceritakannya, ku singkat-singkat. Karena melakukan kesilapan, Allah telanjangi dua-duanya dalam surga. Jadi karena malu apa yang terjadi? Datanglah Nabi Adam tuh meminta belas kasihan makhluk surga. Tak ada yang sanggup memberi maaf, memberi bantuan kecuali 1 pohon. Siapa itu? Tin. Jadi nanti ada 2 pohon yang aneh. Anehnya di mana? Ditanam di surga, dinikmati di dunia, namanya tin. Ditanam di dunia, dinikmati di neraka, namanya zakum. Dalam Quran terulang 2 kali, diantaranya dalam surah Al-Waqiah. Zakum. Kayak mana zakum itu? Pohon berduri seperti ini, Pak. Biji kedondong kan berserabut-serabut itu. Tapi ini tajam, tajam. Jangankan makannya, metiknya aja berpikir. Itulah makanan yang paling nikmat dalam neraka. Datanglah pohon tin memberi 8 lembar daun. 5 lembar menutup auratnya Siti Hawa. 3 lembar daun menutup auratnya Nabi Adam. Ini akan menjadi sejarah nanti, Pak, untuk Bapak. Sejarah apa itu? Sejarah kain kapan. Coba tengok, kalau laki-laki meninggal berapa kain kapannya? 3 lembar, sejumlah 3 lembar daun yang diberikan tin kepada untuk menutup auratnya. Kalau perempuan meninggal dunia berapa kain kapannya? 5 lembar. Pertama, ditutupnya dengan 8 lembar daun. Maka Allah marah. Tin, kenapa kau bantu? Tapi jawaban tin membuat Allah senang. Ya Allah, tidak berkurang kemuliaanmu sebab engkau memberi maaf untuk hambamu. Gara-gara itu senang Allah. Maka kepada pohon tin Allah kasih 3 keistimewaan. 1, kau tidak akan pernah merasakan jahim. Apa itu jahim? Neraka jahim. Jadi ketika Nabi Muhammad berangkat Mi'raj, Nabi interupsi di hadapan Allah. Ya Rabbi ja'alta ummati aqsaral umami a'maran wa aqalluha a'malan. Tuhan, kenapa kau jadikan umatku pendek umur sedikit amal? Allah jawab, iya Muhammad, umat kau pendek umur sedikit amal, tapi kuberikan amal kecil mengalahkan umur yang panjang. Apa yang tak diberikan? Di antaranya, ya Allah, adakah kesempatan jahim itu terhindar dari umatku? Ada. Apa itu? Amalannya kecil tapi dapat menyelamatkan kita dari jahim. Al-Fatihah. Perlu lagi kucap sedikit. Ini sepintas sajalah, nanti di bab Fatihah ku jelaskan lagi. Pada Al-Fatihah itu huruf hijaiyah berapa, Pak?
29, alif sampai amjad 29, alif batasa sampai amjad 29. Tapi pada Al-Fatihah hanya ada 22. Berarti ada 7 huruf hijaiyah yang tak ada pada Al-Fatihah. Di antaranya nggak ada huruf jim. Jim itu apa? Menurut pakar tafsir almarhum As-Sayyid Haki Al-Buruswi dalam tafsir Ruhul Bayan, jim itu J. Apa itu J? Jim, jahim, jahim. Jadi yang 6 lagi nggak aku jelaskan. Di antara 7 huruf hijaiyah itu tidak ada huruf jim pada Al-Fatihah. Kenapa? Siapa yang menjadikan Fatihah ini sebagai amalan rutinnya, insya Allah dia aman dari panasnya jim, jahim. Tapi jangan baca Fatihah aja nggak sholat Pak, kena bogem juga itu. Baca Fatihah tapi nggak sholat, sama aja. Sholat itu utama, itu ikhtiarnya. 2, karena kau berikan kepada mereka 8 lembar daun, itu akan menjadi syariat di umat Nabi Muhammad. Syariat kain kapan? 3, kau akan menjadi makanan alternatif Bani Adam, ditanam di sorga, dinikmati di dunia. Kalau bapak punya duit nanti berangkat umroh, berangkat haji, minta mutoibnya, ajak dulu aku ke negeri Taif, biar tahu aku kalau di Brastagi bisa putih, apa namanya, petik stroberi, kalau di negeri Taif bisa petik tin langsung dari pohonnya. Sepuas-puasnya makan, tapi keluar bayar. Nah, itu orang Arab tuh. Daripada beli yang udah jadi, yang udah kering-kering, di situ langsung. Nah, jadi Bapak Ibu, singkat kata, diusirlah satu Nabi Adam diusir ke India, Siti Hawa ke Jeddah. Maka diyakini di Jeddah itu ada satu makam yang panjangnya 9 meter. Jadi kalau kita pulang dari Arab mau menuju ke Medan, kalau penerbangan kita dari Jeddah, kita dikasih waktu masuk bandara imigrasi itu nanti jam 7 paling lama. Tapi jam 6:30 kita udah sampai di situ. Situlah kita sholat. Maka kita berangkat dari hotel kira-kira jam 1. Jadi dikasih kesempatan kita di Jeddah itu kurang lebih 4 jam. Apa yang dikunjungi Jeddah? Pertama, Masjid Kisos, yang potong-potong kepala itu Pak. Yang kedua, Masjid Laut Merah atau Masjid Terapung. Nggak boleh naik bus. Kita parkir busnya di depan Kornes, kita naik taksi. Karena kalau busnya dibawa ke sana kena denda 4 juta. Daripada tekor aku bapak bikin, bagus kita naik taksi. Oh inilah Masjid Terapung tuh ya. Pilih umat udah tahu gitu aja, kalau mau sholat, sholat. Dan yang ketiga, ke makam Siti Hawa yang 9 meter itu. Diyakini. Cuman nggak boleh masuk, di luar aja pun dari bus kan nampak itu. Nah Siti Hawa di situ, Nabi Adam, ya ini penutup nih, siap nih. Nabi Adam di India. Sampai di India apa yang terjadi? Menangis Nabi Adam, ya Allah kembalikanlah kemuliaan yang pernah kau berikan. Kata Allah, ya aku balikkan. Tapi kau harus mencari satu bangunan yang dibangun malaikat tadi. Cari. Ya sekejap mata, karena besarnya udah sampai. Dikecilkan Allah Nabi Adam tuh Pak. Apa yang terjadi? Di dunia ini diadakan festival menulis sejarah Nabi. Maka pemenang pertamanya ulama India, Dr. Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, dengan karyanya Ar-Rahiq Al-Maktum. Nah, Nabi Adam baru menjumpai Ka'bah itu kurang lebih 200 tahun perjalanan. Kayak mana itu Bu? Pisah sama bini 200 tahun. Ketika Nabi Adam nyender-nyender di batu, tiba-tiba ya, kok ada yang gerak-gerak ini? Ditengoknya rupanya Medarling yang udah 200 tahun berpisah. Maka kesalahan jamaah haji jamaah umroh itu asal pergi ke Eropa, naik ke Bukit Jabal Rahmah, live streaming. Ya Allah ya Tuhanku, satukanlah si Butet dengan si Ucok. Bukan di situ tempat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Itulah kotak mobril, tak manasik. Manasik pun kadang mutoibnya nggak tahu. Jadi pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa itu bukan di gunung, di lereng. Tapi dulu besar, sekarang dipangkas karena takut dikultuskan. Tapi kalau saya masih tahu. Kenapa? Karena adik-adikan saya masih banyak yang belajar di sana. Jadi setiap dihancurkan oleh orang Arab tuh ditandai. Dihancurkan, ditandai. Jadi nggak hilang-hilang sampai sekarang. Nah, singkat kata, berjalanlah orang tuh menuju masjid tadi. Jumpalah, waktu itu belum ada bangunan ya, masih Ka'bah. Disitulah terjadi, diajarkan Allah satu doa. Itulah istighfarnya Nabi Adam. Apa istighfarnya? Allahumma annaka ta'lamu sarirati wa alaniyati faqbal ma'zirati wa ta'lamu hajati.
Fa'tini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi fakfir li zambi. Allahumma inni as'aluka imanan yubasiru qalbi wa yakinan sadiqa hatta a'lamu annahu la yusibuni illa ma katabtali wa raddini bima qasamtali. Ini saya enggak jelaskan doa ini lain-lain waktu lah ya, karena waktu. To be continue. Saya izin minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.